Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat situasi kenegaraan saat ini, Mbah. Jadi kita juga melihat kehidupan bermasyarakat di Indonesia saat ini, utamanya adalah meningkatnya tingkat perceraian, Mbah, khususnya di daerah Jombang yang pada saat hari ini banyak yang memperbincangkan bahwasanya tingkat perceraian tahun ini naik drastis, Mbah. Itu mungkin ya dikarenakan memang karena perekonomian negara saat ini kan lagi gonjang-ganjing, dan umumnya dalam kehidupan berumah tangga itu yang seringkali menjadi polemik atau permasalahan itu adalah perekonomian. Karena kita tahu meskipun ekonomi itu bukan tingkat kebahagiaan yang pertama, Mbak, tapi kan manusia itu kalau perekonomiannya tidak mapan, dalam arti ekonominya kurang, kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari pun nggak bisa lancar. Seperti halnya kita makan saja butuh uang, kita mau pergi kita juga butuh uang, anak sekolah butuh uang, kesehatan butuh uang, semuanya butuh uang. Mungkin karena memang terpuruknya perekonomian ini juga bisa menjadi salah satu pemicu dalam perceraian. Kemudian ada juga kasus-kasus seperti kekerasan dalam rumah tangga. Ada juga karena maraknya pernikahan dini, Mbah. Mungkin karena daya pikir orang yang belum matang, sehingga setelah menikah jarak 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun itu juga terjadi perceraian. Mungkin itu dikarenakan juga pernikahan dini yang belum waktunya. Dan maraknya permasalahan atau perceraian ini, Mbah, itu pasti dipicu dengan adanya permasalahan dalam rumah tangga. Apakah ada kiat-kiat tertentu yang untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga yang mungkin genting atau permasalahan yang besar, sehingga jangan berujung ke perceraian? Karena kasus-kasus yang lain pun juga banyak, Mbak. Misalkan setelah bercerai jarak beberapa bulan, beberapa tahun getun dan ingin balikan lagi, ini kan jadi permasalahan baru lagi. Kita akan melihat dari sudut pandang perkembangan zaman. Karena zaman menuntut kepada peradaban kehidupan manusia, sehingga manusia pun juga akan berubah dalam arti menyesuaikan dengan keadaan alam semesta raya ini. Sehingga banyaknya hiburan, banyaknya pendidikan, yang mana pendidikan itu mengiring kepada sebuah tontonan atau hiburan yang mana akan mengganggu dengan konsentrasi manusia yang menuju kesempurnaan. Kemudian banyak perilaku para tokoh atau mungkin para pemimpin atau para orang yang di depan, dan mereka itu mencontohkan hal yang kurang baik. Terus kemudian dengan adanya ekonomi yang terpincang-pincang, kita tahu bahwa dunia ini sepertinya juga ada gangguan ekonomi yang tidak stabil, tidak hanya di Indonesia saja. Utamanya hampir rata-rata dikarenakan perceraian itu karena ekonomi. Namun dibalik faktor-faktor yang akan menggoyangkan di sebuah rumah tangga, namun intinya bahwa tentang perjodohan atau rumah tangga itu utamanya kurangnya kesadaran tinggi, dikarenakan banyak faktor juga. Hingga kalau kita melihat apabila kita ini melihat dari kacamata perkembangan zaman, banyak sekali kegiatan-kegiatan anak bangsa yang mana mereka mengikuti dengan peradaban kebudayaan orang asing. Makanya kita menggembur-gemburkan lebih condong kepada kebudayaan pribumi atau kebudayaan daripada Nusantara. Ya, budaya Nusantara itu condong jadul karena adegan atau sajian-sajian itu tidak menyenangkan karena banyak pitutur luhur. Namun kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa yang ternyata kesenian tradisional yang dibanggakan daripada para leluhur ternyata juga kena pengaruh bahwa kesenian tradisional juga diselipkan beberapa adegan atau sajian-sajian yang menggariskan atau melambangkan atau menggambarkan dengan kegiatan-kegiatan yang mengikuti zaman. Seperti berpakaian yang tidak sopan, kemudian ucapan-ucapan yang tidak sopan, ucapan, kegiatan, busana, semuanya itu memberikan tonjolan-tonjolan agar bisa menghibur para penonton, dan akhirnya akan berimbas kepada penonton, termasuk berimbas kepada si pemain. Sehingga sudah tidak ada karu-karuan di antaranya para penghibur dan yang dihibur. Sehingga kalau kita berpijak daripada tontonan orang kuno, dulu semuanya itu busananya selalu rapi. Dulu kan zaman dulu kala itu kan orang jaritan, kemudian ada perubahan pakai rok, ada perubahan pakai celana, kemudian pakai celana pendek, dan celana pendek kemudian
ada perubahan yang pesat lagi, mereka justru menunjukkan badan-badan yang erotis yang mana bisa memikat para penonton, yang menyebabkan daripada gejolak-gejolak asmara atau gejolak-gejolak yang mana bisa mengganggu tentang dunia asmara dan percintaan, terutama bagi orang yang berumah tangga. Kadang-kadang orang yang berumah tangga apabila menonton hiburan atau melihat hiburan di media sosial pun mereka menanding-nandingkan kepada situasi yang ada di luar. Kadang kita sudah disajikan seorang suami yang baik, istri yang baik, hanya karena kita menonton adegan atau gambar-gambar yang dianggap indah, maka kita merendahkan dan tidak menyukai kepada sajian yang ada di rumah. Inilah yang bisa memicu dengan adanya perceraian di setiap pengadilan agama yang selalu meningkat, tidak hanya di Jombang, bahkan ini di seluruh Indonesia, Mbak. Dari sudut pandang manapun banyak sekali faktor yang mana akan bisa meningkatkan, yaitu tentang perceraian yang ada di setiap pengadilan. Ini banyak sekali faktornya, Mbak. Tidak hanya ekonomi, tidak hanya karena budaya, tidak hanya karena media sosial, banyak sekali karena mungkin perkawinan dini. Sehingga kalau kita bisa melihat dari jongko dari para sesepuh ini sudah kupandang seperti pasar hilang kumandane, yang mana ternyata pasar-pasar sepi sekarang sudah online dan sebagainya. Kemudian ada lagi Sabdo Tomo atau jongko dari luhur yang mengatakan perawan hilang wadine, wong lanang hilang kaprawirane. Artinya perawan hilang wadine artinya sudah tidak ada malu. Yang dulu itu kan kalau orang perempuan berjalan kelihatannya dengan kentolnya atau kakinya saja sudah malu, Mbak. Dan sekarang sudah kebalikan. Sepertinya mereka ibarat tidak berpakaian sopan saja sudah terbiasa. Jika dari nenek moyang kita apabila kita kesimak, benar-benar terjadi, Mbak. Saya ulang lagi bahwa wong lanang hilang kaprawirane, artinya yang dimaksud wong lanang hilang kaprawirane artinya lelaki sekarang dengan perempuan itu kalah dengan perempuan, Mbak. Apa yang dimaksud kalah? Bahwa di era zaman-zaman sekarang itu tentang pekerjaan saja, sehingga banyak sekali laki-laki yang hanya buruh-buruh, laki-laki yang hanya nganggur-nganggur, laki-laki yang hanya kerja-kerja di toko atau di pabrik yang gajinya kecil, misalkan 1 juta hingga 3 juta. Nah, kemudian seorang wanita saja apabila kerja di luar negeri bisa sampai 10 juta, 20 juta, 50 juta, begitu mengalahkan daripada kekuatan seorang pria. Hingga seorang laki-laki hanya bisa menciptakan hasil sekitar 2-3 juta, bahkan kalau perempuan bisa sampai 10 hingga sampai 50 juta. Artinya wong lanang hilang kaprawirane, artinya bukan kesaktiannya, Mbak. Sekarang tidak ada orang yang berburu kesaktian gitu. Yang dimaksud dari para leluhur ternyata bukan kesaktian namun penghasilan. Sehingga penghasilan para laki-laki dikalahkan seorang perempuan. Jadi apapun yang dijongko oleh para leluhur itu benar-benar kasunyatan, benar-benar terjadi. Sehingga kita apabila ada masyarakat atau ada saudara kita yang merendahkan, melecehkan kepada leluhur kita, kita juga marah, Mbak. Karena ternyata nenek moyang kita atau leluhur kita itu tidak sembarangan orang gitu loh. Jadi firasatnya dia, apa yang disabdakan dia itu ribuan tahun atau ratusan tahun itu benar-benar terjadi gitu. Artinya kalau bisa disimpulkan, orang pribumi Nusantara banyak orang yang begitu handal tuh, Mbak. Tidak hanya kesaktiannya, penerawangannya dan jongko-jongkonya seperti hanya kitab yang tidak tertera atau kitab yang tidak tertulis gitu. Jadi jongko-jongko itu seperti kitab tapi tidak tertulis, artinya bisa dikatakan kitab sing tanpa papan. Kitab sing tanpa papan diarani jongko jaganing para wiku atau para pinter, para ahli kang winasis, Mbak. Ya, kita kembali kepada duduk permasalahan kita bahwa para perempuan-perempuan yang menggugat laki-laki atau istri yang menggugat suami yang mereka tidak puas karena sajian-sajian tanggung jawabnya mereka yang merasa tidak memuaskan diri. Yaitu kita kembali pada jongkonya para nenek moyang kita, yaitu wong lanang hilang kaprawiranya. Sehingga seorang istri itu maunya karena semuanya itu tersedia, Mbak. Sehingga perempuan itu tidak mau dengan kangelan, kerja kasar, kerja susah, itu kan jarang-jarang yang mau, Mbak. Sehingga maunya seorang istri selalu dicukupi segala kebutuhannya.
Namun terbalik, nah sekarang yang mencukupi itu seorang istri, karena istri yang bisa bekerja dengan meraih hasil yang puluhan juta, sedangkan suami hanya sekitar 2 juta. Itu akhirnya kewibawaannya dan kehormatannya laki-laki itu tertindas kalah, dan seorang suami ketakutan kepada istri karena merasa kalah dengan penghasilan. Dan akhirnya apabila sang istri tadi merasa menang dari segala hal tentang ekonomi, akhirnya si istri itu kalau bicara semaunya sendiri.